Ya, sahabat Indonesia, masih di Kanal TV Anak Bangsa, Hot News. Ada yang kontroversi dari pernyataan Pak Gatot Nurmantio kembali dalam satu session dengan Pak Refli Harun. Beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya mulia. Tetapi di dalam statement yang lainnya, beliau mengatakan ini undang-undang yang membuat kegaduhan katanya. Jadi kontroversinya antara dua statement beliau sendiri di dalam satu session yang sama. Nah, tentunya orang sekaliber Pak Gatot Nurmantio ini pernyataan-pernyataannya bisa menimbulkan implikasi sosial politik. Apa latar belakang dan implikasinya, bersama saya sudah ada Mas Rudi Eskamri. Kita berbincang soal figur yang satu ini dengan segala pernyataan-pernyataannya yang kontroversi sendiri. Bagaimana Mas Rudi melihat kontroversi pernyataan Pak Gatot? Iya. Yang pertama saya mengapresiasi Pak Rizal Ramli yang mengatakan Pak Gatot sudah jadi juru bicara pemerintah katanya. Oh, Dalam tweetnya beliau mencuitkan bahwa kok Pak Gatot sudah menjadi jubir pemerintah katanya. oh gitu. Jadi maksudnya menyindir. Menyikapi yang tadi. Oh, Ya. oke. Yang kedua, saya sebenarnya tidak kaget tentang inkonsistensi dari seorang Gatot Nurmantio. Karena rekam jejak digital yang kita lihat, yang kita baca memang sering terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Koreanya itu esok dele sore tempe gitu. Ya. Jadi pagi kedelai, sorenya bisa jadi tempe. Gampang berubah begitu. Berubah. Ya. Ini ada kepentingan. Ada kepentingan. Yang pertama pasti dia agak emosional gitu ya, bahwa dia ingin berselancar, ingin menunggangi kelompok-kelompok yang ingin menyerang pemerintah dalam demonstrasi ini. Tapi pada saat demonstrasi kelihatannya tidak bisa menggoyahkan pemerintah, Terkendali semua ya. justru diredam oleh pemerintah dengan baik, malah beberapa oknum dari kami yang 8 orang itu dicokok, ditahan dan sebagainya. Nah, ini strategi, Mas. Strategi mengambil hati. Jadi ini Pak Gatot ini jangan dilihat lagi, jangan di-framing lagi sebagai seorang purnawirawan TNI kalau saya bilang. Dia sudah menjadi seorang politisi. Oke. Politisi itu kan bisa berubah-berubah. Itu Namanya dinamika politik, katanya begitu istilahnya. Jadi kita nggak perlu kaget, begitulah Pak Gatot Nurmantio sudah bermetamorfosis menjadi seorang politisi dadakan, gitu ya, yang bisa berubah kapan saja, ya, sesuai dengan keinginan dan kepentingannya dia. Oke. Gitu. Tergantung sikon. Tergantung Oke. sikon. Iya, memang dalam kalau kita mencermati sedikit apa yang disampaikannya itu, beliau sadar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya mulia. Tetapi kalau nggak salah di dalam penjelasannya, nah DPR ini memprosesnya secara tidak transparan menurut versi beliau atau cara pandang dia, sehingga banyak menimbulkan kontroversi atau katakanlah kecurigaan. Mulai dari alasan 1000 halaman lebih menjadi 800-an halaman, yang 200-an itu kemana katanya, ya kira-kira begitulah. Nah, apa yang Mas Rudi lihat dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dilakukan oleh parlemen sehingga dikritisi oleh Pak Gatot? Gini Mas Andri, pada saat RUU yang merupakan inisiatif dari pemerintah diserahkan pada parlemen, itu sebenarnya bulannya kan sudah dipegang oleh parlemen. Ya. Nah, ada waktu yang cukup lama, cukup panjang, hampir 7 bulan atau 8 bulan, untuk mensosialisasikan Omnibus Law ini. Ya. Semua pihak sudah diundang. Ya. Tentunya DPR melihat bahwa yang diundang adalah yang berkompeten dalam kaitan ini. Nah, Pak Gatot tidak berkompeten dalam hal ini, ya kan? Artinya ya tidak perlu diundang, tidak wajib diundang juga. Dan waktu itu kami juga belum ada. Dan apalagi kami narasinya awal itu kan terlalu negatif pada pemerintah, jadi sangat wajar kalau tidak diundang. Tapi akademisi yang lain dari serikat buruh dan sebagainya itu sudah diundang. Semua terlibat ya. Yang kedua masalah administrasi ini, Mas. Administrasi dari sekian menjadi sekian gitu ya. Terus sekarang menjadi 1000 sekian halaman gitu ya. Mari kita mendudukkan masalah ini dengan porsi yang tepat gitu. Kalau saya melihat penjelasan dari Sekjen
DPR, Ya. ini hanya terkait masalah administrasi. Satu, perapian format, ya. Kedua, pembahasaannya. Otomatis itu akan membuat perubahan halaman pasti, ya. Terus mungkin narasinya, kalimat-kalimatnya mungkin dirapikan sesuai dengan bahasa hukum, gitu. Kita tidak perlu bersuudzon, gitu. Kalaupun ada kecurigaan bahwa ada seruntupan pasal, gitu. Ini akan jadi bumerang juga. Tidak mungkin tidak tahu. Dan ada mekanismenya uji materi saja, benar atau tidak. Pemerintah pun juga tidak mau, Mas, kalau ada titipan-titipan, seruntupan pasal-pasal ini. Jadi tuduhan-tuduhan itu menurut saya sih tidak terlalu esensial, dan mungkin juga menjadi masukan buat DPR terutama untuk lebih bijak memberikan komunikasi publik tentang tahapan-tahapannya sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik. Itu yang penting. Iya. Oke, masalah itu saya kira memang mesti didudukin secara proporsional ya. Tapi kali ini kita membahas masalah kontroversinya dari sang mantan jenderal ini. Tadi disampaikan ada kepentingan sehingga pernyataan pagi dan pernyataan sore itu bisa berubah begitu ya. Nah, tentunya mereka saat ini sedang berselancar lah mencari isu. Nah, kebetulan isu yang saat ini lagi hot itu adalah mengenai buruh. Nah, Mas Budi melihat bagaimana? Apakah ini hanya sekedar isu yang kebetulan lagi happening begitu? Tapi nanti kalau ada isu lain lagi, ya berselancar lagi di atas isu itu. Sudah, kami ini kan tidak ada kepentingan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, sama sekali tidak ada kepentingan. Ya, tidak ada kepentingan apa-apa. Kalaupun dia bersuara, kalaupun dia turun itu menggerakkan orang dan sebagainya, itu pasti hanya cari panggung. Ya, cari panggung, memanfaatkan momentum, dan ini bukan rahasia lagi, Mas. Jadi pentolan kami siapapun, pentolan maupun pentilan itu nggak boleh berkilah gitu ya. Berkilah. Ngeles lah istilahnya. Iya. Jadi udahlah, kita bulat istilahnya begitu ya. Kita tahu kok gitu akal bulusnya orang itu seperti apa kan, ya. Sebagai contoh aja, bukan hanya kami, Mas. Kelompok-kelompok ormas keagamaan ini kan nggak ada kaitan apa-apa. Gitu. Terus mahasiswa kaitannya apa? Kemarin pernah saya bilang dalam opini saya, mahasiswa ini justru diuntungkan. Gitu. Yang pertama adalah lapangan kerja akan semakin banyak. Kemudian yang kedua ada internet yang lebih cepat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini orang-orang seperti ini kan hanya cari panggung. Nah, itu dia. Apalagi isunya ternyata ujung-ujungnya kan nggak bagus, Mas. Ujung-ujungnya lengserkan Presiden Jokowi. Ini kan sudah bias kemana-mana. Ya, itu sahabat Indonesia yang kita ingin mengajak adalah mengkritisi secara proporsional juga bahwa isu apa yang diangkat, siapa yang terlibat aktor-aktornya, ini semua bisa mencerminkan gambaran yang lebih utuh gitu ya. Kita bisa melihat apa sih motif di belakangnya. Mas Andri, saya ingin menyoroti tentang perubahan sikap Pak Gatot ya, terkait pada isu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa saya bisa melihat bahwa Pak Gatot ini kenapa begitu cepat berubah? Karena dia melihat bahwa usaha dia untuk menunggangi momentum ini dalam tanda kutip gagal gitu ya, bahasa terangnya. Ya, betul. Gatot gitu. Gagal total kan Gatot, bener nggak, Pak? Bener ya? Ya. Jadi artinya apapun terjadi, dia harus mencari strategi baru gitu loh. Ini manuver aja saja. Jadi kita jangan usah terlalu percaya. Toh sebetulnya Pak Gatot setuju atau tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak ada pengaruh apa-apa. Bagi saya dia bukan siapa-siapa lah. Gitu. Jangan menjadi faktor. Untuk menjadi presiden pun juga sangat jauh. Gitu. Karena dia mau nempel kemana? Kemungkinan besar dia mau nempel, katanya ada kedekatan secara genetika dengan partainya Pak Amin Rais misalkan. Partai Umat yang baru ya. Kita lihat saja. Atau dalam undang-undang juga tidak dimungkinkan, gitu kan? Ya kan, harus ada perubahan undang-undang secara mendasar dulu. Seberapa besar kekuatan Pak Gatot untuk mempengaruhi parlemen untuk bisa merubah undang-undang pemilu? Nah, ini kita perlu kita buktikan juga. Iya, ini poin yang penting bahwa para aktor-aktor politik tertentu ini hanya sekedar berselancar di atas isu-isu atau satu event yang sedang terjadi saat ini ya.
Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Menurut pandangan atau prediksi dari Mas Rudi, setelah ini dikatakanlah relatif gagal begitu ya, karena pemerintah berhasil untuk mengatasi atau mengendalikan masalah ini dengan sangat baik. Isu apa lagi ke depan yang mungkin muncul nih? Kemarin Pak Prabowo mau ke Amerika. Sebelum isu ini saya menyarankan adalah ada satu hal lagi, Mas. Ganti nama. Ganti nama? Maksudnya? Jangan Pak Gatot. Oh gitu. Nanti gagal total. Bercanda, enggak. Gini, Pak Gatot ini beberapa kali membuat isu kan masalah PKI kemarin waktu PKI menjelang September gagal juga. Ya tidak ada reaksi apapun. Malah diserang gitu. Isu Kemudian Omnibus Law ini juga gagal gitu ya. Terus berikutnya mungkin kita lihatlah mungkin tanggal 28 Oktober Pemuda misalkan, cari apa lagi, terus tanggal 10 November nanti gitu ya, terus kemudian tanggal 1 Desember Papua gitu ya, apalah itulah. Jadi isu-isu apapun ini akan diambil. Jadi beliau ini sedang mencari tunggangan kendaraan apa yang bisa dipakai untuk membuat mereka eksis lagi. Gitu. Harus ada poin-poin yang yang mereka bisa masuk di menjadi spotlight ya. Yang bisa jadi spotlight. Iya, itu. Mas Rudi, baru-baru ini ada semacam pernyataan atau statement dari Pak Mahfud MD. Yes. Katanya terindikasi ada 2 aktor kerusuhan-kerusuhan ini. 2 atau 2? 2 ya katanya. Saya kok lebih dari 2. Oh, 3 ya. Atau mungkin lebih dari 1 lah artinya. 2 lah. 2 ya Mas ya. Atau lebih dari 1 lah pokoknya. Ya, okay. Ya boleh-boleh saja. Tapi jujur Mas, ini juga kritik buat pemerintah juga. Ujaran dari seorang menteri Menko Polhukam ya. Ini kan sering banget kayak begitu. Pemerintah sudah megang di kantong, sudah ini, tapi aksinya apa? Ya, progresnya apa, follow up-nya apa, apakah hanya perlu tahu saja, gitu kan? Ya dah, nice to know ya. Ya. Kita kan yang rakyat ini membutuhkan langkah konkretnya apa, gitu. Iya. Ya, ini yang perlu loh Mas. Jangan sampai yang dulu nih Mas, mohon maaf nih, kasus tahun 2016, menjelang demo 212 itu. Dulu kan ada beberapa tokoh yang ditangkap juga. Iya. Ada Pak Fatmawati, Kiflan Zain, Sri Bintang Pamungkas, Al Kotot, Ahmad Dhani. Pertanyaannya gimana nih? Hanya beberapa yang akhirnya masuk bui ya. Itu pun bukan kasus itu. Itu pun bukan kasus itu. Kalau Ahmad Dhani kasus Surabaya. Oke. Iya. Jadi rakyat ini membutuhkan langkah konkret, keberanian dari pemerintah untuk take action gitu loh Mas. Iya. Jadi kita juga bingung ini. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kasus Pak Sunarko dimunculkan lagi. Ini Pak Narko dipanggil oleh hari ini nih Mas, hari Jumat ini. Danjen Kopassus ya? Ya, ini terkait bukan kasus Omnibus Law ini. Bukan ya? Ini kasus penyelundupan senjata dulu. Kan dulu ditahan, terus kemudian dilepaskan kembali. Lah, ini dimunculkan sekarang. Jadi akhirnya menimbulkan kecurigaan orang. Kenapa dimunculkan sekarang? Kenapa nggak sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau mungkin sebulan mendatang gitu, ya kan? Kenapa ditangkap, kemudian diminta untuk datang lagi, diusut kembali, dibuka lagi pada kasus yang sedang rame Omnibus Law ini? Apa mungkin itu bukan langkah hukum, tapi sebetulnya sekedar political movement aja? Mas, kita bicara tentang law enforcement. Ya. Bukan political game, ya. Jadi harus dipisahkan. Kita bicara tentang tindakan hukum ini harus terukur, Mas. Nah itu dia. Tidak bisa tindakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik. Seharusnya begitu ya, Mas. Betul, ya. Ini yang terjadi. Hukumnya harus tegak. Katanya hukum sebagai panglima, gitu kan. Jadi harus menjadi referensi bahwa hukum ditegakkan secara prosedural dan terukur. Ya. Ini kan enggak ini. Ini mohon maaf nih, saya harus kritisi juga aparat kepolisian maupun negara harus agak lebih smart gitu ya. Jangan sampai rakyat ini atau mungkin pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah mencurigai ini ada sesuatu apa lagi yang dilakukan malah bisa dipermainkan gitu. Ya itulah sahabat Indonesia, hukum itu harus tegak dan menjadi panglima, ya artinya harus diselesaikan secara prosedural dan terukur. Satu lagi Mas, ya kita menyitir pandangan atau analisa dari Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Pak Peter Watimena. Oh ya. Beliau mengatakan bahwa
Dengan ditangkapnya 8 orang dari kami ini, Iya. ini bukan pentolan ini, pentilan ini. Iya, kan? iya. Ya. Beliau mengatakan tidak mungkin pentolannya tidak tahu. Ya kan? Ya, make sense. Ini kan organisasi, Mas. Ya. Ya, bukan sel kata beliau. Iya. Jadi harus ada keberanian dari aparat negara, kepolisian dalam hal ini untuk mengusut sampai ke atas gitu loh. Iya. Jangan hanya berhenti ke pentilan ini, Mas. Karena dulu Pak Mahfud pernah bilang bukan hanya bukti materi tapi juga bukti petunjuk. Nah, itu penting dan bisa dipakai juga. Iya. Ya, Jadi betul artinya juga ya. harus diusut tuntas. Jangan sampai ini hanya begini, Mas. Hanya kayak kotoran itu, Mas. Dikasih karpet aja. Ditutupin sementara aja. Bawahnya masih bau. Masih kotor, masih bau dan sebagainya. Nanti suatu saat akan muncul kembali. Iya. Kalau orang Cina bilang, jangan membungkus api dengan kertas. Iya. Jadi artinya kan terbakar juga nantinya gitu loh. Iya, betul. Artinya harus mulai ungkap aja semua lah, mumpung. Iya. Mumpung apa, Mas? Mumpung dukungan masyarakat atau rakyat mayoritas ini besar kepada pemerintah. Iya. Kepada Polri, kepada TNI. Ini momentumnya. Momentumnya dimanfaatkan gitu loh. Iya, saya kira apa yang disampaikan tepat dan kita bisa cerna dengan cukup baik ya, bahwa solve the problem sampai ke akar-akarnya supaya jangan berlanjut terus. Dan hukum itu harus tegak, political movement itu ya harus diarahkan untuk penegakan hukum supaya betul-betul apa yang dirasakan atau yang dirindukan oleh masyarakat adalah kepastian hukum dan semua bisa menjadi tenang dan tidak gaduh yang tidak perlu-perlu karena semua berjalan pada koridor hukum yang berlaku. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.